sebagai hasil akhir ya nanti ketika peserta mengikuti materi Bapak Ibu. Nah yang terakhir itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. 3 tahapan itu yang pertama kita harus menentukan kategori untuk soal. Yang kedua kita input soalnya di dalam kategori tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita membuat kuis sebelumnya. Setelah membuka course Bapak Ibu di MUX, kita akan menentukan dulu kategori. Nah Bapak Ibu, untuk menentukan kategori, kalau di luring Bapak Ibu kategori itu tuh ibaratnya kelas atau berangkas atau ruangan, itu ya Bapak Ibu. Nah kalau di online kita siapkan dulu kelasnya ataupun kategori soalnya. Kategori itu bisa dimasukkan ke dalam misalnya topik pertemuan kita. Atau kalau di MUX ini kan hanya ada satu evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya ada satu evaluasi, artinya kita buat aja judul untuk kategorinya itu adalah, nama untuk kategorinya itu adalah evaluasi untuk MUX. Judul Bapak Ibu apa? MUX, nama MUX Bapak Ibu. Tapi kalau tadi saya perhatikan MUX-nya Pak Ivan, ternyata di beberapa topik itu ada kuis ya Pak ya, menggunakan kuis untuk pretestnya. Nah artinya untuk kategori Pak Ivan di sini Bapak bisa menentukan nama kategorinya sesuai dengan ataupun topik atau subtopiknya, seperti itu Pak. Oke, subtopik berarti ya? Atau pertemuan aja Pak, atau topik 1. Kalau kita kemarin kan sepakatnya topik ya Pak ya, topik 1. Kita namakan kategorinya berarti untuk kategori topik 1, kategori topik 2, kategori topik 3 dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu yang memiliki kuis di pertemuan-pertemuan ataupun di topiknya. Apabila tidak ada kuis di pertemuan atau topiknya, nama kategorinya silakan dibuat saja untuk evaluasi nama MUX Bapak Ibu. Misalnya Bu Esa adalah lukis swasta, berarti evaluasi lukis swasta. Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua adalah membuat soal, dan yang ketiga itu kita membuat kuis. Setelah kategorinya ada, soalnya kita masukkan ke kategori, lalu kemudian di dalam MUX Bapak Ibu kita edit activity long quiz tadi itu. Nah, yang perlu diingat di sini hal yang sederhana tapi sering dilupakan bahwa sebuah ujian atau kuis pasti terdiri dari beberapa pertanyaan, dan pertanyaan perlu dikelompokkan atau dikategorikan sesuai topik materi perkuliahan. Sebenarnya fungsinya itu kategori tadi itu adalah pengelompokan ataupun pengkategorian soal-soal Bapak Ibu agar tidak tercecer, jadi sesuai dengan tema. Seperti itu Bapak Ibu. Nah langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan kategori untuk soal. Untuk membuat kategori pertanyaan ini tujuannya adanya pengelompokan soal-soal kuis sesuai topik materi perkuliahan ataupun MUX. Contohnya untuk topik 1, kayak Pak Ivan tadi ada, maka dapat dibuat kategori pertanyaan untuk topik 1 gitu Pak. Caranya adalah, nah Bapak Ibu, yang pertama itu setting dari mata kuliah ataupun dari MUX Bapak Ibu, kita menuju ke setting mata kuliahnya atau setting MUX-nya Bapak Ibu. Di sana ada tanda gerigi di sebelah kanan atas, lalu kita menuju ke more. Dari more itu ada pilihan course administration, di antaranya ada reports, ada pages, dan juga ada question bank. Nah, untuk pilihan question bank ini ada di paling bawah Bapak Ibu. Dari question bank itu ada beberapa pilihan lagi. Yang pertama questions, kategori import dan export. Nah, untuk pertama sekali langkah awalnya kita memilih menambahkan kategori. Oke, next dulu. Bisa Bapak Ibu? Dari question bank paling bawah, di sebelah question banknya ada pilihan kategoris. Ya, kita pilih kategori dulu karena kita akan menambahkan kategori. Selanjutnya kita pelan-pelan saja. Di dalam pilihan kategori ada add kategori, Bapak Ibu tinggal menentukan parent kategorinya. Maksud parent kategori di sini itu adalah kategori itu miliknya siapa gitu Bapak Ibu. Jadi karena
MUX-nya adalah lukis swasta, berarti parent kategorinya minta maaf, minta tolong dipilih top 4 lukis swasta gitu. Kalau Pak ini beda, oh iya betul, karena ini saya ambil dari Moning. oh Ya, ini atau kategori betul. Kategori, parent kategorinya minta tolong. Ya, ini di siapa? kalau IBO name, untuk name di sini yang tadi itu Bapak Ibu. Topik pertanyaan untuk topik 1 kalau Pak Irfan ada kuis ya Pak ya topiknya. Kalau Ibu Esa tadi saya belum sempat lihat lukis swasta. Artinya name di sini itu penamaan untuk kategorinya. Gitu. Karena nanti masing-masing kategori ini terdiri dari beberapa soal. Itu termasuk nomornya ya? Satu gitu. Oh bebas, kalau Ibu ingin menambahkan nomor, artinya nanti ada beberapa kategori. Tapi kalau yang biasanya sih nggak perlu ada nomor. Tapi kalau misalnya Ibu nanti ternyata banyak banget kategori, misalnya ada 10 kategori supaya tidak melenceng sana sini, nggak masalah sih dibuat misalnya satu pertanyaan untuk topik 1 Mustafa, misalnya namanya 1 pertanyaan untuk atau topik Top itu topik maksudnya ya? Nah, top yang mana Pak? top 4 itu Oh enggak, jadi kategori itu artinya tuh milik ke siapa sih kategorinya? Oh. Milik ke Bapak, berarti ke Ya, kalau- organisasi. default for Defaultnya. Kalau default, oh, kalau default yang paling atas ya Pak ya. Nah jangan, oh intinya jadi masuk ke visualisasi. topiknya ya? Iya, Oke. itu masuk ke topik dulu. Terus saya nah itu nama soal apa? Name-nya itu adalah nama untuk kategorinya. Jadi kayak kelas ini kita menyediakan kelas untuk soalnya. Kalau luring ya, kelasnya itu adalah H5B10 misalnya gitu Bu. Nah di dalam H5B10 terdiri dari saya, ada Caca, ada Ibu dan Bapak. Tapi nanti saya dan Caca dan Ibu dan Bapak di sini peserta ini nanti kita buat di soalnya Bu. Karena ini kita masih membuat rumah dulu. Gitu. Jadi name itu nama kelompok Iya, betul. Jadi kita mengkategorikan gitu ya. boleh Ibu buat satu, misalnya satu di nama ini, Ibu membuat mengisinya dengan satu kategorinya untuk topik pertama, topik kedua, atau topik ketiga, atau topik keempat. Nah, saya mau nanya dulu ke Ibu tentang kalau Ibu nanti tes penguasaan per topiknya ada atau tidak? Lebih banyak praktek di terakhir di pertemuan belakang awas. Nah, berarti tidak ada ya Bu ya? Nah, berarti nggak perlu. Kalau gitu Ibu kan berarti kategorinya hanya ada satu. Beda dengan Pak Irfan dan Pak Sandy, karena Pak Sandy juga pakai kuis di tes penguasaan per topiknya. Nah, artinya Ibu Esra hanya memiliki satu kali kuis ya Bu ya. Nah, buat di dalam namanya itu bisa dinamakan sesuai dengan masing-masing kategori. Misalnya Ibu karena hanya ada satu kategori buat evaluasi lukis swasta, berarti gitu aja Bu, evaluasi lukis swasta. Kalau penomoran 1, 2, dan 3 sebagainya itu saran kami itu digunakan oleh Pak Irfan dan Pak Sandy yang memiliki banyak kuis nanti. Kalau misalnya waktu pertemuan kemarin disarankan untuk per topik Iya. itu digunakan yang interaktif. Interaktif Ya. konten. Konten, ya. Kalau capek ya Pak. Terus kalau yang topik ke-8 itu digunakan kuis. Iya. Jadi sebenarnya saya hanya punya satu kuis sama seperti biasa sih sebenarnya. Oke, Gitu ya. paham. Berarti Bapak hanya di akhir pertemuan. Ya, jadi evaluasi presentasi arsitektural gitu ya. Iya, Oke. mantap Pak. Berarti Bapak untuk tes penguasaan topiknya H5P atau interaktif konten aja ya Pak. Silakan Bapak Ibu dinamakan kategorinya berarti evaluasi untuk MUX Bapak Ibu masing-masing Ya, namanya. jadi Untuk ID number ini boleh diisi atau boleh dikosongkan supaya tidak membingungkan. Kami sarankan sudah tidak perlu diisi ya. Langsung di add kategori aja. Kemudian setelah di add kategori, Bapak Ibu coba Kak
next dulu lagi. Setelah Bapak Ibu nanti sudah menamakan kategori Bapak Ibu, kalau yang saya simulasikan itu namanya soal topik 1 untuk kategori saya, Bu. Soal topik 1. Nanti sudah muncul ya, Pak? Evaluasi di swasta. Iya, sudah muncul berarti nama kategorinya. Saya klik ya. Ya, tapi sebentar, jangan dipisah dulu. Yang Bapak udah ya? Sudah. Oke, baik kita lanjut. Bapak Ibu, setelah nama kategorinya dibuat, saatnya kita akan mengisi soal ke kategori itu, Bapak Ibu. Kita next dulu. Kita akan input soal, tetapi catatannya untuk input soal ini tuh ada beberapa jenis, Bapak Ibu. Yang pertama, secara manual dan secara kolektif, Bapak Ibu. Untuk secara manual itu namanya soal tunggal. Kalau kolektif itu namanya soal format icon. Jadi tujuan untuk memasukkan soal di sini adalah dengan cara tunggal atau satu persatu secara manual. Maka sebuah soal yang dibuat dapat dilengkapi dengan media seperti gambar, video, dan lainnya atau media lainnya, termasuk juga untuk jawabannya. Nah kalau misalnya Ibu Esa dan Pak Irfan sebagai bonusnya ini adalah kreativitas gitu ya, karya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya boleh dikreasikan dengan gambar, pertanyaan soal ya Bu ya. Boleh dikreasikan ataupun divariasikan dengan gambar, audio, video dan lain sebagainya. Nah berarti kalau Ibu memilih pertanyaannya dilengkapi dengan media, kami menyarankan Ibu memilih pertanyaan ataupun cara menghitung pertanyaannya menggunakan soal tunggal atau manual seperti itu Bapak Ibu. Kita next dulu untuk cara yang tunggal ya Bapak Ibu. Kita ke edit setting lagi Bapak Ibu, kita menuju ke mata kuliah setting lagi, ke mood setting lagi. Jadi mood setting tadi ada more lagi kemudian ke question bank. Kalau tadi kita menambah kategori, kalau sekarang kita menambahkan question. Ya. Ya. Setelah kita klik question, nanti ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu pilihannya, question bank ada set kategori. Karena tadi kita sudah menambahkan kategori, ya Bapak Ibu yang Ibu kategori evaluasi di swasta, yang Bapak evaluasi visualisasi. Betul. Tinggal dipilih Bapak Ibu, jangan salah memilih kategori. Tinggal dipilih dulu misalnya kategorinya. Setelah itu Bapak Ibu minta maaf, tolong diklik dulu atau di search atau dicetak dulu yang di bagian search option. Also show question from subkategori dan juga also show all questions. Yang di atasnya tidak perlu dicetak. Ya. Setelah itu kita akan menambahkan pertanyaannya. Create question dulu Bapak Ibu. Ya, dengan create question nanti akan tampil coba Pak. Next dulu lagi seperti ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, nanti akan muncul untuk MOOCs Bapak Ibu. Karena di sini kan ada jenis ada banyak jenis questionsnya Bapak Ibu ya. Ada multiple choice, true, false, matching, short answer dan lain sebagainya sama seperti yang H5P itu. H5P interaktif konten yang kita pernah minta yang di sana ya Pak ya sama. Tapi kami menetapkan untuk MOOCs di Maranatha evaluasinya hanya menggunakan satu jenis pertanyaan saja Bu, yaitu multiple choice, supaya semua jawabannya nanti akan diselesaikan ataupun akan dimark secara sistem dan nilainya langsung ditampilkan. Dipilih Bapak Ibu multiple choice saja, langsung di-add, lalu make sure untuk penamaan kategori tadi apakah sudah sesuai. Ya Pak Ibu sudah ya. Baik, setelah itu kita add saja di next lagi Pak. Setelah di next, ada isian untuk general di bagian ya di bawah. Karena tadi ada varian pertanyaan dan jenis pertanyaan. Kita changes atau apa ya? Untuk pertanyaan nah
ada pilihan untuk mengisi bagian general, Ibu sama Bapak mohon memastikan kategorinya sudah sesuai atau belum. Kategori yang di atas. Jadi kategori Ibu evaluasi lukis sastra, Bapak evaluasi untuk sosialisasi. Betul. Kemudian questioning-nya. Nah, ini adalah jenis pertanyaan Ibu. Misalnya Ibu membuat untuk pertanyaan tentang karya itu ada 5, ya kan? Atau kemudian ada kalau Pak Irfan itu tuh mungkin pertanyaan secara tema khusus warna itu ada 3 misalnya Pak, nah, itu boleh dibuatkan nama misalnya tentang warna atau tentang apa? Ini kategori itu ya? Di dalam kategorinya. Jadi apa? Semacam tag gitu ya? Iya betul. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasi si soal ini tuh milik ke pertanyaan yang mana. Bisa disort segala macam gitu Ya, filter gitu ya? jadi kayak di dalam kelas ini misalnya ya Pak ya, kalau di dalam kelas ini kan kita adalah kategori namanya. Kategori kelas ini namanya adalah H5D10. Di dalam kelas itu ada kelompok-kelompok lagi Pak. Ya. Tetapi sebenarnya kelompok-kelompok ini jenisnya sama, yaitu adalah mahasiswa misalnya itu. Nah, kalau di dalam kuis kelompok-kelompok di sini atau nama di sini sebenarnya sama, semuanya adalah jenisnya soal, gitu Pak. Ya, kita namakan dulu Bapak Ibu. Misalnya kalau saya di sini buatnya tentang hobi. Lalu question text-nya di sini adalah area untuk Bapak Ibu mengisi pertanyaan. Kalau Bapak yang seperti tadi di awal saya sampaikan terkait karya, Bapak Ibu bisa direkomendasikan menggunakan soal tunggal ini, yaitu bisa menambahkan media ya, medianya ada di atas ini Bapak Ibu, bisa dipilih. Atau kalau misalnya hanya narasi, jangan nggak boleh aja sih kalau untuk narasi aja atau berupa kalimat semuanya juga masih boleh. Jadi bila misalnya ada pertanyaan untuk menentukan apakah ini gambar yang sesuai dengan yang pernah dipelajari, misalnya kayak biasa gitu, apakah ini adalah lukis wastra yang sesungguhnya, gitu kan? Berarti kan tentu saja Ibu menambahkan gambar yang di area ini di pertanyaannya. Artinya ini harus dilakukan secara manual. Oke. Setelah di area question text ini diisi, kemudian ada default mark-nya. Default mark ini artinya dinilainya berapa kali gitu ya Bapak Ibu. Kita buatnya 1 aja. 1 aja. Setelah itu kita next lagi, Pak. Bapak Ibu minta tolong perhatiannya di sini. One or multiple answer-nya ini dijawabnya berapa kali? One answer only, tapi ini shuffle the choice. Harus diklik shuffle the choice supaya Dicetak ya? dicetak. Dicetak ya? Dicetak, Pak. Supaya dia nanti random atau acak. Oke. Kemudian ini adalah area untuk Bapak Ibu mengisi pertanyaan jawaban dari pertanyaan. Jawaban. Ini shuffle the choice. Bisa Bu? Ya. Ya. Setelah itu di bawah sini Bapak Ibu, ini adalah area atau bagian Bapak Ibu mengisi jawaban. Nah, jawaban juga bisa diisi dengan adanya bantuan media, gambar, video atau audio, atau link dan lain-lain Bapak Ibu. Areanya di sini. Kalau Bapak Ibu klik di tengah ini atau di area putih ini, nanti bisa menggunakan fitur di atas. Lalu jangan lupa menentukan grade untuk jawaban ini berapa nilainya, skornya gitu. Kalau dirasa jawaban yang Bapak buat di atas ini adalah benar, artinya grade-nya ditentukan 100. Atau kalau Bapak Ibu merasa jawaban ini juga sebenarnya ada bagian benarnya, boleh ditentukan Bapak Ibu misalnya 50%. Artinya kalau dia memilih jawaban ini dapat nilainya setengah aja gitu. Dari beberapa pilihan, misalnya Bapak Ibu memberikan 4 pilihan, misalnya mahasiswa kan tentu akan menjawab salah satu ya Bapak Ibu si pesertanya. Kalau memilih salah satu, oh ini ternyata grade-nya terlalu yang tingginya, yang lainnya yang rendahnya ada yang 20%, 10%, atau bahkan 100% saja yang lainnya salah. Gitu Bapak Ibu. The rest of it Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan yang seperti yang choice pertama tadi. Tetapi jangan lupa bahwa grade untuk ataupun skor untuk masing-masing jawaban itu ditentukan oleh dosen, ditentukan oleh kontributor yang untuk mengisi.
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai di sini bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Itu gak bisa kita masukin soal jawaban terus dia nyusun sendiri nggak bisa ya? Bisa. Nanti kita akan menuju ke sana ya. Ini secara manual dulu. Yang ini secara manual karena kami menyadari ada moves dari Bapak Ibu ini yang memerlukan variasi gambar ataupun memang menghasilkan gambar. Maka kita sampaikan untuk mengkonsumsi soal dengan cara manual menggunakan media. Setelah itu coba kita next lagi. Setelah semuanya sudah dikonsumsi dengan baik sesuai jawaban dan grade-nya, kalau misalnya dirasa pilihan jawaban yang Bapak Ibu sudah konsumsi itu ada yang tidak benar, dipilih saja grade-nya non ataupun tidak ada skor non ya Bapak Ibu. Setelah dirasa benar semuanya di save change. Ini contoh-contoh saja dulu ya, nanti bisa dihapus kok Bapak Ibu. Kemudian boleh kita next Bapak Ibu? Ya, kita next dulu. Nah Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah save change, kita sudah simpan soalnya, nanti muncul seperti ini. Ini adalah jenis soal untuk kategori si yang Bapak Ibu tadi pilih. Jenis soalnya, ya kan? Kalau yang tadi saya buat jenis soalnya itu adalah tentang kopi 2, ya kan? Ini adalah belongs to si kategori ini untuk pertanyaan. Lanjut Kak Caca. Untuk pertanyaannya juga masih bisa direview dan di-edit question ya Bapak Ibu bila dirasa masih harus dibenerin lagi. Next lagi. Ya. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu kalau sudah dikonsumsi soalnya, kalau sudah diinput soalnya. Nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa preview soalnya tadi yang sudah dikonsumsi di trial. Lalu kita back lagi Kak, next. Lalu kita saat ini mempelajari untuk soal kolektif yang tadi ditanya oleh Bu Esa. Untuk soal tunggal atau manual, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa mengikuti ya Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke sini Bapak Ibu, apakah kita boleh melanjutkan? Ya. Untuk jenis yang kedua ada soal kolektif seperti yang ditanya Bu Esa tadi. Soal kolektif di sini tujuannya untuk memasukkan banyak ataupun sekumpulan soal secara cepat dalam sebuah kelompok ataupun kategori soal. Namun kelemahannya tidak dapat dilengkapi dengan media gambar, audiovisual, video dan lain sebagainya, termasuk juga untuk jawaban-jawabannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi artinya untuk soal kolektif di sini hanya bisa dibuat secara deskriptif atau narasi saja Bapak Ibu, dan semua harus berdasarkan template. Sudah ada layoutnya, sudah ada template-nya Bapak Ibu. Kita next dulu Kak. Bagaimana cara membuatnya? Sama ya Bapak Ibu. Nanti dari setting course lagi, setting mata kuliah ataupun setting books Bapak Ibu lagi. Dari question bank ini ada pilihan import. Dari pilihan import ini kita importlah si soal yang tadi sudah kita konsumsi di template-nya. Nah template-nya ini Bapak Ibu seperti ini. Template-nya tidak bisa berubah. Ini udah paten Bapak Ibu dari modelnya, dari sistemnya. Caranya Bapak Ibu coba buka dulu notepad-nya. Dari notepad buatlah pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, tidak ada satu ya, tidak menggunakan angka. Karena nanti by sistem yang membuat itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Bu Esa bisa? Ya. Sudah ya Pak? Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh minta tolong siapkan dulu ini notepad-nya. Kita buat pertanyaan contoh seperti ini aja dulu ya. Pertanyaan soal 1, kemudian pilihannya ABC-nya kapital, disertai dengan pilihan jawabannya. Kemudian answer di sini kapital, lalu titik 2 tanpa spasi.
answer tanpa spasi, titik 2, spasi, jawaban. Jawabannya itu adalah hanya hurufnya saja dan kapital. Harus seperti ini diikuti. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di depan pertanyaan tidak ada angka. Atau nggak ada. Ya. Jadi saya tulis pakai ABC dan bilang dia aja. Iya betul. Tidak ada angka, tidak ada huruf di depan pertanyaan. Jadi memang harus seperti ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu catatan. Kalau tidak mengikuti format ini, nanti format icon yang tersistem tadi tidak bisa membaca template-nya, soalnya. Jadi jawabannya nggak usah pakai ABC gitu ya. Oh, kalau jawaban tentu seperti ini, ada A, B, C. Misalnya lebih dari 4, misalnya F sampai ke G ya boleh, enggak silakan. Hanya harus kapital. Oh, Harus seperti ini Bu Esa. Kapital dan ada titik. Iya, kapital dan ada titik, lalu kemudian spasi, harus ada spasi dulu, baru kemudian jawaban. Tapi untuk jenis soal ini Bapak Ibu tidak bisa ditambahkan dengan gambar, audio, dan video atau URL. Hanya jenis kata-kata, kalimat, narasi, deskripsi, seperti itu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sudah disiapkan soal dari notepad-nya. Ini dari notepad Bapak Ibu. Kalau tadi sudah, kita membuat contoh soal seperti ini dari format ikonnya. Pilih file formatnya itu adalah icon format Bapak Ibu. Setelah pilih icon format, Bapak Ibu sudah bisa ya. Setelah pilih icon format, pada bagian general ditentukan lagi nih import kategorinya kemana. Kan ini ada tanda pilihan panah ke atas bawah Bapak Ibu. Panah atas bawah ini menentukan bisa memilih kategori. Tadi Pak Irfan sama Ibu membuat kategorinya adalah evaluasi lukis wasra dan visualisasi. Jangan lupa ini ditentukan lagi supaya dia nggak salah alamat gitu loh. Ditentukan lagi verifikasi import kategorinya, lalu kemudian dicetak get kategori from file dan get context from file. Semuanya dicetak saja. Karena kan kita nanti mau import ya. Lalu untuk match grade stop and error-nya ini disesuaikan dengan ini sini. Error if grade stop on error-nya yes saja. Nah, di bagian import question from file ini, Bapak Ibu choose file-nya. Kalau Ibu Esa tadi choose file dari lokal komputernya, contoh soal itu. Kita Riset dulu ya. iya, riset dulu Pak. Nah, Bapak Ibu, setelah membuat kategori dan input soalnya tadi, kalau input soal kan berarti kita ada dua cara ya Bapak Ibu ya, soal yang tunggal tadi dengan media atau soal yang format icon tadi Bapak Ibu tapi hanya teks saja tanpa ada media. Setelah itu masih belum disajikan ke pesertanya. Ibaratnya kalau di dalam kelas luring, peserta itu sudah di dalam kelas tetapi belum presentasi misalnya gitu. Nah, saatnya mereka akan presentasi ya Bapak Ibu ya. Kalau di MOOCs artinya saatnya Ibu Bapak menyajikan soal tersebut ke peserta gitu. Caranya kita membuat kuis gitu. Kuisnya itu seperti Pak Irfan buat jadi activity lagi. Activity kuis. Tujuan ya di MOOCs-nya. Di apa di pertemuan ke-8 tadi ya? Betul, di pertemuan ke-8. Kita Pertemuan ke-8. Iya. Save change. Ya. Nah, baru ke Pertemuan ke-8 ada activity atau resource. Perlu diketahui Bapak Ibu untuk membuat kuis di sini tujuannya adalah membuat ujian atau evaluasi dengan memilih menentukan soal apa yang akan digunakan serta mengatur kemunculan soal tersebut seperti secara random atau acak, tidak acak hingga mengatur muncul soalnya serta feedback dalam ujian tersebut. Feedback yang diberikan boleh dari Bapak Ibu. Misalnya ternyata mereka dapat 100 benar semuanya, kita bisa memberikan kata-kata misalnya amazing atau keren atau the best dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kebanyakan dari peserta kontributor dan dosen itu tidak menggunakan feedback ya Bapak Ibu.
Oke, kita menambahkan dulu activity course-nya dulu. Kita tambahkan kuis, Bapak Ibu sudah di pertemuan 8, di topik 8. Di topik 8 ditambahkan saja activity kuisnya. Lalu dari activity kuis kita menamakan kuisnya. Nah, kuisnya tetap dinamai Bapak Ibu ya. Coba lihat lagi Kak. Evaluasi. Iya. Sebutnya evaluasi lukis mesra. Kalau Bapak evaluasi visualisasi. Ya itu. Setelah itu di dalam bagian deskripsi, di area deskripsi ini Bapak Ibu menambahkan instruksi kepada peserta. Misalnya kalau MOOCs, kalau di dalam MOOCs kami sarankan nanti Bapak Ibu membuatnya adalah silakan mengerjakan soal berikut ini dan mohon memperhatikan ukuran time limit yang diberikan ya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu memberikan time limit pengerjaannya 25 soal 25 menit, ya berarti Bapak Ibu sebutkan 25 menit dan waktu 25 menit seperti itu. Kemudian setelah deskripsi atau instruksi penyelesaian soal di sini, jangan lupa display description-nya dicetak. Iya. Bisa berikutnya please. Melihat dulu Ibu. Ya, sudah. Nah, Bu, Bapak, kita next dulu Kak. Setelah itu ada timing ya Bapak Ibu. Karena ini MOOCs-nya, pesertanya kan open ya, kita open ke seluruh ya Bapak Ibu ya. Dan artinya kita akan membuka seterusnya kepada siapapun pesertanya di waktu yang tidak terbatas. Ini tidak perlu kita centang Bapak Ibu. Tidak perlu diancek saja, tetapi time limit pengerjaannya harus dicentang. Misalnya Bapak Ibu memiliki soal dari seluruh materi Bapak Ibu itu adalah 50. Ya artinya mereka mengerjakan soalnya 50 menit, satu soal 1 menit misalnya begitu ya Bapak Ibu. Atau kalau 20 ya 20. Ini semua dikembalikan ketentuannya kepada kontributor. Lalu kemudian di bagian grade ini skor ya Bapak Ibu ya, nilai. Di bagian grade, di sini ditentukan juga oleh Bapak Ibu berapa grade satu soalnya, atau berapa masing-masing grade ataupun ini total grade-nya, total skornya. Kalau Bapak Ibu punya 10 soal ya berarti 10 seperti itu. Kalau 5 soal ya berarti 5. Kalau 20 berarti 100. Boleh. Silakan ditentukan. Artinya nanti dia akan membagi 100 dibagi 20 itu begitu. Attempt di sini itu adalah pencobaan untuk menjalankan kuisnya berapa kali, bisa 1 sampai 2 kali attempt. Karena ini MOOCs, kalau misalnya dirasa Bapak Ibu soalnya banyak sekali dan mereka perlu attempt dengan soal yang acak ya tentunya ya. Boleh 2 kali, boleh 1 kali. Diserahkan kepada kontributor. Kalau soalnya 20 berarti yang itu yang mana? Kalau soalnya 20 sebenarnya kalau soal di sini kan tidak ada soal di sini setting untuk waktu dan skornya aja. Jadi Ibu nanti buat ini untuk setting kuisnya dulu. Soalnya kan Ibu nanti buat isi. Soalnya kan nanti diisi di kategori. Karena nanti ada ketentuan kategori. Dituliskan di potensi buat gitu ya. Artinya attempt loading itu adalah mereka mengerjakan kuis Bapak Ibu berapa kali. Kalau dirasa, kalau saya pesertanya Bapak Ibu nih, ternyata hasil kuis saya yang pertama jelek, dapatnya 10 misalnya gitu. Padahal kan grade to pass dapat sertifikat mikrokrediensial itu tuh harus 100 misalnya. Saya bisa mencoba sekali lagi. Boleh. Itu kekurangan Bapak Ibu sih. Semua sama 10. Wih. Iya, itu kekurangan Bapak Ibu. Kalau belum 8 gitu kan ya. Iya. Gitu kan? Jadi 7,9 ulangi lagi gitu. Iya. Seperti itu. Grade to pass-nya jadi grade to pass ini tuh dari misalnya dari 10 soal harus menjawab 10 misalnya ya boleh istilahkan. kan nilai minimum gitu kan sebenarnya. Iya, iya. Salah tadi saya keliruan Bapak Ibu di sini. Grade to pass di sini tuh adalah kalau 5 maksudnya 5 dari 10
Atau ini nilai, misalnya Bapak Ibu meng-create 10 soal, artinya dapat 100. Tapi grade untuk lulusnya berapa dimintanya syaratnya? Bisa 80, bisa 90. 80. Iya. Udah menang A gitu. Ya. tapi ini adalah kemurahan Bapak Ibu ya, Iya. supaya mereka kan nanti sertifikat mikro kredensial untuk, karena kemarin ada SK baru menteri, Bapak Ibu yang mikro kredensial itu nanti akan dihargai di setiap instansi Bapak Ibu di setiap institusi. Misalnya satu kredit untuk satu teknik kredensial gitu. Karena saat ini sudah diberlakukan untuk UI juga. Jadi nanti Bapak Ibu ini punya sertifikat dari Bapak Ibu untuk dihargai berapa kredit di universitas mana seperti itu. Jadi supaya memudahkan peserta, ini boleh diserahkan ke Bapak Ibu berapa kali mereka attempt untuk dapat sertifikat mikro kredensial ini atau si MOOCs ini gitu. Ini juga salah satu apa ya, program untuk membantu MBKM juga sih Bapak Ibu. Jadi silakan dipilih berapa kali attempt, kita next lagi. Ya. Iya. Kalau yang kami pernah ikuti di kampus-kampus negeri itu tuh biasanya 2 kali Bapak Ibu, 2 kali kesempatan saja. Tapi memang soalnya agak ribet ya. Saya juga kadang-kadang nggak lulus. Kalau di UT itu biasanya 2 kali kesempatan. Saya 2 kali aja. Kalau itu nggak periksa kan kita lagi? tidak, itu semua by system Bu. Nanti itu semua by system. Tetapi memang yang di UT itu 2 kali kesempatan karena harus benar semua untuk mendapatkan sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu kalau nggak benar dia harus mengikuti lagi, mengulang lagi. Nah, untuk mengulang materi Bapak Ibu lagi dari awal, itu mereka harus alurnya itu harus mengikuti. Nanti kita mempelajari pembatasan akses Bapak Ibu. Jadi nggak akan bisa mereka sampai ke kuis lagi, nggak akan bisa. Semuanya harus mengikuti dari topik 1 sampai topik seterusnya lagi. Ya. Siap Bapak Ibu, setelah itu kita ke layout. Di bagian layout kuis ini, Bapak Ibu di new page-nya silakan diklik every question. Every question ini lalu dicentang repaginate now-nya itu ya. Repaginate now-nya dicentang. Dan kemudian navigasi metode navigasinya diklik yang free saja. Yang free. Kalau kita pilih yang sequential, kita memberatkan peserta Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, ini harus diikuti karena mereka ketentuan dapat sertifikatnya dari Bapak Ibu yang membuat setting kuisnya. Gitu. Dipilih free saja supaya mereka bisa menjawab soalnya itu semaunya mereka. Mereka bisa bolak-balik. Kalau sequential itu kaku banget. Setelah itu kita next lagi kan. Nah, untuk review options-nya tidak perlu dicentang semuanya, dihilangin saja, dicentang semuanya Bapak Ibu, tidak ada yang berwarna biru. Kalau ini saya kemarin ambil dari Morning. Kalau yang MOOCs tidak perlu dicentang, karena kita tidak perlu memberitahu berapa nilai yang mereka peroleh, gitu. Supaya ada kesempatan mereka membuka grade ya, ada di grade. Nggak usah dicetak. Tidak Mati semua ya. di unmark, di uncentang semua, di unmark semua. Setelah itu next lagi. Setelah kita uncentang atau unmark semuanya, Bapak Ibu ada pilihan untuk ada isian untuk overall feedback. Overall feedback ini untuk memberikan feedback bila mereka mendapat nilai yang bagus, misalnya feedbacknya apa, keren, amazing, lumayan dan lain sebagainya. Ya, silakan ditentukan oleh koordinator. Oke. Ya. Yang overall feedback. Ibu nanti di feedbacknya ada bagian feedback, diklik dulu bagian feedbacknya Bu. Bisa kalau misalnya feedbacknya berupa gambar juga boleh, atau emoticon smile juga boleh tuh. Emoticon smile juga boleh sih untuk feedback. Kalau sesuatu saya kasih kopi. Iya, boleh. Kalau apa namanya? Sebetulnya
semuanya selesai, jangan lupa di save change. Ada paling bawah, coba di dulu Kak. Jangan lupa di save change semuanya, Bapak Ibu kuisnya sudah.